Video ini disponsori oleh Viro, teknologi blockchain privasi yang telah teruji melalui riset secara mendalam dan memiliki set anonimitas tinggi tanpa melibatkan trusted setup. Selamat datang di Collaboration Segment. Ini adalah video yang dipersembahkan dari kolaborasi Viro dengan Dewa Blockchain sebagai partner resmi edukasi teknologi blockchain privasi di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan teknologi blockchain privasi beserta contoh dan cara kerjanya. Pada dasarnya, mekanisme privasi yang komprehensif dan kuat sangat sulit untuk diterapkan di dalam teknologi blockchain. Hal ini terjadi karena blockchain dirancang untuk membuat data transaksi dapat diaudit dan diverifikasi secara terbuka oleh publik. Selain karena alasan auditability dan verifiability, transparansi pada blockchain juga diperlukan karena alasan security atau keamanan. Untuk sebuah blockchain dapat berjalan dengan seharusnya, setiap node harus dapat memvalidasi blok transaksi untuk memelihara jaringan dari node yang tidak jujur. Audit terhadap nodes yang tidak jujur akan lebih mudah dilakukan ketika data pada blockchain tersebut terbuka untuk dilihat, sehingga dapat disimpulkan cukup sulit untuk dapat menciptakan sebuah blockchain privasi, di mana seluruh data transaksi bersifat anonim dan tidak terlacak. Ibarat membuktikan adanya sesuatu, namun tanpa memperlihatkan barang buktinya. Oleh karena itu juga, teknologi yang mendasari blockchain privasi ini disebut sebagai Zero Knowledge Proof, atau sebuah pembuktian tanpa bukti. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Jadi, bagaimana teknologi blockchain privasi dapat tetap tercipta, walaupun seluruh data transaksi tidak tersedia untuk diaudit atau diakses oleh publik, seperti yang terjadi pada kebanyakan jaringan blockchain yang ada, termasuk pada blockchain Bitcoin dan Ethereum? Jawabannya adalah dengan menggunakan sistem teknologi blockchain privasi tertentu. Secara mendasar, sistem teknologi privasi ini memiliki kemampuan untuk membuktikan keberadaan sesuatu tanpa harus menunjukkan wujud atau informasi apapun tentang sesuatu tersebut. Dengan begitu, data transaksi seperti jumlah koin yang ditransaksikan, alamat pengirim dan penerima akan anonim dan sulit untuk dilacak. Pada saat ini, cara kerja, desain, dan sistem teknologi blockchain privasi yang ada cukup bervariasi. Luke Parker at Kayaba Nerve, seorang developer anonimus yang melakukan audit dan riset terhadap beberapa teknologi blockchain potensial, berpendapat bahwa koin blockchain privasi seperti Monero, Zcash, dan Viro telah melakukan pekerjaan hebat. Mari kita mulai dengan mengenal teknologi privasi yang dimiliki oleh 3 proyek tersebut, yakni Monero atau XMR, Zcash atau GEC, dan Viro. Monero menggunakan skema blockchain privasi bernama Ring Signature atau yang sering disebut dengan Ring City. Selain Monero, teknologi privasi ini juga diterapkan pada proyek lain seperti Particle dan Zano. Ring City dapat dikatakan menawarkan tingkat anonimitas yang lebih baik dibandingkan blockchain dengan skema mixer biasa. Ring Signatures, atau yang memiliki nama lain tanda tangan dengan skema berbentuk cincin ini, dapat memverifikasi bukti melalui seseorang yang menandatangani transaksi dari sekelompok orang tanpa mengungkapkan siapa orang tersebut. Salah satu contoh dari kasus ini adalah skema tanda tangan cincin yang digunakan oleh pejabat tinggi Gedung Putih untuk memberikan tanda tangan secara anonim, di mana pada tanda tangan tersebut tidak diungkapkan pejabat mana yang telah menandatangani pesan tersebut. Lalu, bagaimana cara kerja Ring City di dalam blockchain? Ring City memungkinkan pengguna untuk dapat membuat transaksi dengan menggunakan output transaksi serupa lainnya di blockchain secara otomatis. Ini dilakukan untuk membentuk sebuah input transaksi ke dalam ring signature atau tanda tangan cincin, sehingga tidak diketahui input manakah yang dimiliki oleh transaksi tersebut. Proses tersebut dilakukan tanpa konfirmasi dari pengguna lain untuk menentukan bahwa mereka ingin mencampur koin mereka pada transaksi tersebut. Sekaligus, proses ini tidak memerlukan waktu untuk menunggu orang lain memberikan dana terlebih dahulu. Karena tidak terdapat sebuah mixer atau pencampur koin, tidak ada mixer yang perlu dipercaya yang kemungkinan dapat menjadi celah untuk menyibak anonimitas yang tercipta. Untuk memperjelas cara kerja tersebut, mari kita gunakan analogi Alice dan Bob. Jika Alice harus mengirim 1000 Monero ke Bob, bagaimana sistem akan menggunakan tanda tangan cincin untuk menyembunyikan identitasnya? Pertama-tama, Alice akan menentukan ukuran cincin yang ia gunakan. Ukuran cincin adalah output acak yang diambil dari blockchain yang memiliki nilai yang sama dengan outputnya, alias 1000 XMR. Setelah itu, Alice akan menandatangani output ini dengan kunci output pribadi yang ia miliki dan mengirimnya ke blockchain. Semua itu dilakukan Alice tanpa perlu meminta izin kepada pemilik transaksi sebelumnya untuk menggunakan output tersebut. Sehingga,
transaksi Elish akan bercampur dengan transaksi yang terkumpul dalam lingkaran atau ring yang membuat dana yang Bob terima tidak dapat dilacak apakah berasal dari Elish atau orang lain yang sempat melewati ring transaksi yang sama. Namun, blockchain dengan teknologi privasi berbasis Ring City memiliki beberapa kelemahan, yaitu peneliti keamanan akan membutuhkan banyak cara untuk menebak transaksi mana yang asli dengan menggunakan analisis statistik dan umur dari input transaksi tersebut. Dalam proses pencampuran, satu koin asli dan satu set koin palsu akan digabungkan dalam suatu transaksi. Koin yang asli kemungkinan besar adalah koin terbaru yang dipindahkan sebelum transaksi tersebut berhasil. Analisis tersebut dapat mengidentifikasi koin asli lebih dari 90% dengan tepat. Dan dengan proses tersebut, Monero beresiko kehilangan perlindungan privasinya. Untuk mengatasi hal ini, pengembang Monero telah mengubah algoritma tentang bagaimana cara dompet mengambil pencampuran koinnya beberapa kali, dan juga meningkatkan jumlah kapasitas pencampuran koin mereka. Zcash. Skema blockchain privasi Zcash mereka namakan sebagai Zero Cash. Selain digunakan oleh Zcash sendiri, teknologi privasi Zero Cash juga diterapkan di blockchain milik Pirate Chain, Horizon, Komodo, dan PIVX. Zero Cash diciptakan untuk dapat mengatasi kekurangan dari Zero Coin sebelumnya. Zero Cash dan penggunaan Zcash Narks-nya dapat membuat ukuran bukti menjadi lebih kecil, sehingga memungkinkan setiap transaksi yang dilakukan dapat diverifikasi dengan sangat cepat. Selain itu, semua jumlah transaksi yang terjadi juga akan disembunyikan dari blockchain, sehingga seluruh informasi transaksi tersebut tidak dapat dilacak dan diketahui secara pasti. Skema privasi dari Zero Cash ini juga dapat memungkinkan seseorang untuk mentransfer koin anonim satu sama lain, tanpa perlu mengubahnya kembali menjadi koin asli dalam bentuk koin sebelum koin tersebut dikirimkan. Berikut adalah cara kerja dari skema privasi Zero Cash. Alamat Zcash terbagi dalam dua pilihan yang memiliki jenis sekaligus fungsi yang berbeda. Z-addresses yang bersifat privacy dan T-addresses yang bersifat transparan. Mari kita bahas satu persatu. Cara kerja transaksi yang dilakukan oleh T-addresses sama dengan cara kerja transaksi blockchain pada umumnya, di mana seluruh informasi mengenai transaksi yang dilakukan seperti jumlah transaksi, alamat pengirim, biaya transaksi, dan sebagainya akan muncul di blockchain publik dan dapat dilacak sehingga seluruh informasi transaksi dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna lain. Berbeda halnya dengan transaksi yang dilakukan menggunakan Z-addresses. Z-addresses juga dapat muncul di blockchain publik, namun hanya menampilkan informasi bahwa telah terjadi transaksi dan biaya telah dibayarkan. Namun, alamat, jumlah transaksi, dan kolom memo akan dienkripsi dengan teknik kriptografi bernama Zcash-Nark, yang membuat seluruh informasi transaksi tersebut perlu untuk didekripsi menggunakan kunci yang sesuai dengan kode yang digunakan untuk mengenkripsi informasi transaksi tersebut. Hal ini akan membuat peretas sulit untuk mengetahui informasi transaksi dari Z-address, sehingga dapat melindungi informasi dari publik sepenuhnya. Jenis enkripsi ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Zero Knowledge Proof. Akan tetapi, pemilik alamat juga disediakan fitur untuk dapat memilih mengungkapkan Z-address dan detail transaksi kepada pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan kunci tampilan dan pengungkapan pembayaran. Proses validasi di sistem Zcash diukur dan ditetapkan kelayakan kinerjanya dengan melakukan eksperimen dalam tes jaringan ke 1000 node, sekitar 1/16 dari IP unik di jaringan Bitcoin, dan sepertiga dari node yang dapat dijangkau dari mana saja di waktu tertentu. Ini membuat para peneliti yakin bahwa Zero Cash dapat digunakan sebagai fork dari Bitcoin dan beroperasi pada skala yang sama. Zero Cash juga memiliki kumpulan anonimitas yang relatif cukup besar di antara semua skema anonimitas, yang membuat seluruh proses transaksi dengan Z-addresses tidak terlihat sepenuhnya. Namun, Zero Cash juga memiliki kelemahan, yaitu jika terdapat bug dalam kode algoritma mereka, seperti cacat kriptografi atau masalah dengan peraturan terpercaya pihak ketiga, penyerang mungkin dapat menghasilkan Zcash tanpa batas dengan menambah jumlah pasokan koin. Dan parahnya, seluruh kegiatan tersebut tidak dapat dideteksi karena seluruh proses yang sepenuhnya tidak terlihat. Selain itu, kelemahan lain dari Zero Cash adalah terletak pada proses anonimitas transaksi yang memakan waktu jauh lebih lama daripada skema privasi sebelumnya, yang hampir membutuhkan waktu 1 menit untuk komputer berspesifikasi tinggi.
Hal itu tentu akan membuat proses menjadi lebih lama jika dilakukan menggunakan komputer yang lebih lambat dan membutuhkan ruang beberapa gigabyte RAM. Inilah alasan mengapa sangat sedikit orang yang menggunakan fitur privacy Zcash kala itu. Karena sistem seperti ini tidak dapat digunakan pada perangkat dengan kapasitas yang lebih rendah seperti smartphone. Sehingga akhirnya Zcash membuat peningkatan sapling terbaru mereka melalui penggunaan kurva BLS12381 yang membuat waktu proses turun menjadi beberapa detik dan membutuhkan hanya sekitar 40 MB memori untuk ruang. Dan saat ini proses dapat dilakukan dengan menggunakan smartphone. Viro menggunakan mekanisme privasi Lelantus V2 yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dalam tim Viro, Aram Jivanyan, dan merupakan salah satu teknologi privasi blockchain yang diteliti dan dikembangkan secara sangat mendalam. Mekanisme privasi pada Lelantus ini berjalan dengan menggunakan model bakar dan tebus, di mana koin akan dibakar dan kemudian ditukarkan dengan koin baru yang tidak mengandung riwayat transaksi apapun, sehingga tidak dapat diidentifikasi hubungan koin tersebut dengan transaksi manapun. Lelantus V2 dapat menyembunyikan jumlah transaksi dari setiap input transaksi yang dilakukan, sekaligus jumlah perubahan yang dilakukan pada transaksi tersebut, dengan memanfaatkan double-blinded dan bulletproof untuk menyembunyikan jumlah transaksi tanpa mengungkapkan berapa nominalnya kepada pihak ketiga. Sebelumnya, skema pembakaran dari Sigma dilakukan dengan mengharuskan pengguna untuk membakar dan menebus dalam denominasi tetap dan tidak mengizinkan penukaran sebagian. Misalnya, jika Alice membakar 10 koin tetapi ingin menghabiskan 3 koin, Alice perlu menebus 10 koin sepenuhnya dan mengirim 3 koin untuk kemudian membakar 7 koin. Cara ini dirasa tidak efisien. Berbeda dengan Lelantus yang memungkinkan model bakar dan penebusan dengan jumlah semaunya atau arbitrary, bersama dengan kemampuan untuk melakukan penebusan sebagian. Misalnya, Alice dapat membakar 9,23 koin dan dapat menebus 1,7 koin sebagian yang kemudian menyembunyikan jumlah perubahannya. Kelemahan dari Lelantus V2 adalah penggunaan bukti crowd poodle, di mana set anonimitas hanya dibatasi sampai ribuan saja sebelum diverifikasi. Lelantus juga tidak didukung oleh pengalamatan tersembunyi, yang berarti bahwa meskipun pengguna tidak dapat melihat sumber transaksi dan jumlah transaksi ketika dana dibelanjakan, ia masih dapat mengetahui bahwa alamat tertentu telah menerima sejumlah dana, yang dapat dilihat melalui informasi waktu. Namun, hal ini dapat diatasi dengan pengembangan Lelantus Spark. Seolah tidak puas dengan Lelantus V2-nya, Viro kembali meluncurkan protokol privasinya yang merupakan hasil dari pengembangan Lelantus V2 yang diberi nama Lelantus Spark. Lelantus Spark merupakan sebuah teknologi privasi yang dibangun di atas Lelantus V1 dan V2. Lelantus Spark tidak hanya dapat menyembunyikan alamat pengirim dan sepenuhnya menyembunyikan jumlah transaksi, namun juga dapat meningkatkan privasi dari pihak penerima dengan menggunakan alamat Spark. Alamat Spark dapat memungkinkan seseorang untuk membagikan alamat mereka secara publik tanpa khawatir untuk dapat ditemukan di blockchain. Alamat Spark secara otomatis akan memungkinkan pengirim untuk dapat menghasilkan alamat satu kali untuk nama penerima, yang kemudian akan menunjuk siapa yang dapat membelanjakan dana dalam transaksi tersebut. Selain itu, pihak ketiga tidak dapat menghubungkan alamat dompet penerima ke transaksi di dalam blockchain. Alamat Spark juga didukung dengan fitur kunci yang dapat menampilkan seluruh transaksi sepenuhnya jika Anda memilih untuk mengungkapkannya, yang berarti Anda dapat melacak dana masuk dan keluar pada transaksi tersebut. Kelemahan dari Spark adalah ketergantungannya saat ini pada bukti crowd poodle. Set anonimitas masih tidak dapat dibuat secara global, dan proses verifikasi yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Zcash-Snark dan Crowd16 yang digunakan oleh skema privasi milik Zero Cash. Namun, dengan desain privasi Lelantus yang tidak melibatkan charge setup anonimitas tersebut, dapat dikatakan bersifat mutlak dan tidak dapat disibak dengan cara apapun, karena tidak akan ada titik yang bisa dituju oleh para penyerang yang ingin mengungkap transaksi yang terjadi. Demikian beberapa jenis inovasi dari teknologi privasi yang telah diterapkan pada blockchain privasi terkemuka yang ada pada saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.